Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidupku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidupku. Mari sorakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidupku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh hidupku. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, Bapa kami ada hingga saat ini, tapi semuanya hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu, dan karena kemurahan-Mu, Bapa. Kami mau bersyukur. Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, salam sehat bagi semua keluarga MDC ataupun Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah online pada hari ini dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan perlindungan Tuhan bagi kami di sepanjang minggu ini. Sehingga hari ini kami dapat perkenanan Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun hanya lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan Engkau hadir lewat firman-Mu dan Roh Kudus memberikan kami pemahaman yang lebih lagi atas kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu menerangi hati kami, firman-Mu memberikan sukacita dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami akan merenungkannya
dan melakukannya dalam hidup kami. Demi nama Yesus Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalimat pertama pada halaman pertama dari sebuah buku tulisan dari Scott Peck adalah hidup adalah sukar. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan life is difficult. Artinya buku ini diawali dengan nuansa yang kelabu. Bahwa hidup adalah sukar. Namun yang menakjubkan yaitu buku yang berjudul The Road Less Traveled atau dalam bahasa Indonesia Jalan yang Jarang Dilalui ini sangat luar biasa laris. Sejak diterbitkan 40 tahun yang lampau sampai hari ini, buku yang ditulis oleh seorang psikiater ini telah terjual lebih dari 10 juta eksemplar. Jumlah yang spektakuler untuk sebuah buku. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ditulis di awal dari buku ini, yaitu bahwasanya hidup adalah sulit, diakui oleh kebanyakan orang. Tidak banyak orang yang dapat berkata, hidup ini mudah. Sejak lahir sampai sekarang, aku sama sekali tidak pernah mengalami kesulitan sedikit pun juga. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar di tengah kehidupan yang sukar tersebut, kita dapat berbahagia? Apalagi di tengah masa pandemi yang belum mereda seperti sekarang ini. Bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik? Untuk mendapatkan jawabannya, saya mengajak saudara membaca nasihat Tuhan yang ia sampaikan melalui seorang yang dalam kehidupannya mengalami berbagai kesukaran yang datang secara bertubi-tubi. Namun, di tengah masa sulit yang dilaluinya, orang tersebut tetap hidup dengan penuh damai. Bahkan, ia mampu menguatkan hati orang lain. Serta menyampaikan nasihat tentang bagaimana mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Orang yang saya sebutkan itu adalah Rasul Paulus. Setelah melewati berbagai kesukaran di Yerusalem, karena orang-orang Yahudi yang memusuhi dan bermaksud untuk membunuh dirinya, dan sesudah melalui berbagai kesukaran dalam perjalanan dengan kapal ke kota Roma, sekarang Paulus berada di kota tersebut sebagai seorang tahanan dan menunggu pengadilan oleh Kaisar. Sementara berada di dalam penjara, ia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Selain untuk mengucapkan terima kasih karena bantuan keuangan yang dikirim oleh jemaat tersebut, guna mencukupi kehidupannya sementara ia berada di penjara di kota Roma, Paulus juga memberi nasihat tentang bagaimana agar di masa yang sukar, para pengikut Kristus di kota Filipi tetap hidup berbahagia. Hidup yang diistilahkan sebagai a better life atau hidup dalam keadaan yang lebih baik. Hal itu ia tulis dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di ayat 4-8 ini, Paulus menyebut ada 4 hal yang perlu dikerjakan oleh jemaat di Filipi. 4 hal yang harus mereka lakukan agar apa yang ditulis di kalimat terakhir dari ayat 9 dapat mereka alami. Apakah kalimat terakhir di ayat 9 tersebut? Mari kita baca lebih lanjut. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Di sini Paulus berkata agar jemaat melakukan semua yang mereka telah pelajari, terima dan dengar dari Paulus, serta yang telah mereka lihat pada diri Paulus. Termasuk di dalamnya, yaitu 4 hal yang ia paparkan di ayat 4-8. Kalau mereka mempraktikkan semua itu dalam kehidupan mereka, akibatnya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah hidup yang berbahagia. Itulah hidup yang lebih baik. Yaitu hidup dalam damai sejahtera karena Allah, Sang sumber damai sejahtera, menyertai kehidupan kita. Damai sejahtera atau shalom dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah berkat Allah yang bersifat utuh, baik secara jasmani, jiwani maupun rohani. Itulah kebahagiaan yang sepenuhnya. Berdasarkan ayat-ayat tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah yang menyediakan kebahagiaan atau damai sejahtera, sedangkan merupakan tanggung jawab kita untuk menyediakan wadah guna menampung damai sejahtera itu. Wadah dalam bentuk 4 sikap hati yang Tuhan ajarkan melalui Paulus di ayat 4-8 yang sudah kita baca tadi. Dan di sepanjang bulan ini kita akan mempelajari keempat sikap hati atau attitude tersebut, supaya dengan demikian di setiap keadaan, termasuk di masa sukar oleh karena pandemi yang sedang kita lewati ini, kebahagiaan atau damai sejahtera, yaitu shalom yang dari Allah itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita melihat sikap hati yang pertama dari antara keempat sikap hati yang disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 4-8. Yaitu yang ditulis di ayat 4. Kita baca kembali ayat tersebut. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam ayat ini Paulus menyebut bahwa sukacita merupakan sikap hati yang pertama yang perlu dibangun dalam kehidupan kita. Dengan menelaah ayat tersebut, kita dapat menarik 3 prinsip penting tentang hidup yang bersukacita dan yang membuahkan kebahagiaan atau damai sejahtera. Prinsip yang pertama, yaitu bahwa bersukacita merupakan suatu keharusan. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa bersukacita bukanlah sekadar suatu perasaan, namun merupakan sikap hati yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu, dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru, kata sukacita yang digunakan di ayat 4 adalah bentuk kata kerja dan bukan kata sifat. Kata kerja present imperatif aktif. Imperatif artinya kata kerja dalam bentuk perintah. Sama seperti kata kemarilah atau pergilah, orang yang mendengarkan perintah tersebut harus secara aktif mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Yaitu datang kemari atau pergi ke sana. Bahwasanya sukacita ini adalah suatu keharusan, dapat juga dilihat dari apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-18. Di situ ia menulis sebagai berikut. Filipi pasal 2 ayat ke-18.
dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Perhatikan kata yang ia tulis di sini, yaitu harus. Artinya, bukan kalau engkau sedang berminat, silakan untuk mengerjakannya. Dan kalau engkau tidak berminat untuk melakukannya, tidak menjadi masalah. Bukan demikian. Namun harus. Kata kerja seperti itulah yang digunakan dalam Filipi 4 ayat 4 tadi. Artinya bersukacitalah di ayat itu merupakan suatu keharusan. Kitalah yang harus memilih apakah kita akan menaatinya atau tidak. Kitalah yang harus menentukan apakah kita bersedia untuk mengerjakannya atau tidak. Hal ini sama seperti dengan kata mengasihi di dalam Alkitab. Seringkali kata mengasihi tidak ditulis dalam bentuk kata sifat, tetapi dalam bentuk kata kerja. Sebagai contoh adalah kata mengasihi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Kata kasih yang digunakan di situ adalah bentuk kata kerja present imperatif aktif. Artinya, kitalah yang harus membuat keputusan apakah kita akan mengasihi atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kitalah yang akan menentukan perasaan kita. Dan bukan perasaan kita yang dibiarkan untuk menentukan tindakan kita. Demikian juga dengan bersukacita. Bersukacita bukan sekedar suatu perasaan, namun suatu kata kerja. Itu sebabnya kitalah yang harus menentukan apakah hati kita akan bersukacita atau tidak. Kita menentukannya dengan melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh orang yang bersukacita. Salah satunya yaitu dengan menyanyi atau memuji Tuhan. Tidak ada orang yang bersukacita yang akan menggerutu dan mengomel kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bersukacita pasti akan memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, jangan menunggu sampai saudara merasa bersukacita baru saudara memuji Tuhan. Justru inilah yang harus saudara lakukan, yaitu pujilah Tuhan, maka hatimu akan dipenuhi dengan sukacita. Berarti, kalau saudara ingin hatimu dipenuhi dengan sukacita, lakukanlah hal yang sederhana ini. Berhentilah mengeluh dan mulailah mengucapkan kata-kata pujian dan syukur kepada Tuhan. Dengan cara demikian, saudara membangunkan fajar seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai 3. Membangunkan fajar artinya saudara mengubah suasana hatimu yang semula gelap menjadi terang benderang. Membangunkan fajar artinya saudara menghapus perasaan letih lesuh dalam jiwamu menjadi penuh dan sukacita. Lakukanlah hal-hal yang biasa dikerjakan oleh orang yang bersukacita, maka hatimu akan dipenuhi dengan sukacita. Lebih lanjut, prinsip yang kedua, bersukacita tidak boleh bergantung pada keadaan. Sebagaimana tindakan untuk bersukacita tidak boleh ditentukan oleh perasaan kita, demikian juga sukacita tidak boleh ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Itulah perbedaan antara sukacita dan kegembiraan. Bila kegembiraan ditentukan oleh keadaan di sekitar kita, maka tidak demikian halnya dengan sukacita. Karena kegembiraan ditentukan oleh keadaan. Maka ketika orang mendapatkan keuntungan yang besar, ia akan gembira. Ketika ia memperoleh apa yang diinginkan hatinya, ia akan bergembira. Artinya, kegembiraan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar dirinya
dan apa yang ia alami dalam hidupnya. Sedangkan kita mengetahui bahwa keadaan di sekitar kita selalu berubah-ubah dan apa yang kita alami tidak selalu seperti yang kita harapkan. Alhasil, kegembiraan juga ikut berubah-ubah. Ketika kita mendapatkan keuntungan yang besar, kita akan merasa bergembira. Tetapi dikala bukan keuntungan yang kita peroleh, namun kerugian, seketika itu juga hati yang gembira akan berubah menjadi hati yang murung. Jadi, apabila hidup kita hanya ditentukan oleh kegembiraan, maka kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Namun tidak demikian halnya dengan sukacita. Sukacita tidak bergantung pada keadaan. Oleh karena itu di dalam Filipi 4 ayat 4 tadi ditulis seperti demikian. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Perhatikan kata senantiasa di ayat ini. Apakah arti dari kata senantiasa? Senantiasa artinya selalu, terus menerus, di setiap waktu, tidak tergantung pada keadaan. Di sini tidak ditulis bersukacitalah ketika engkau mendapat keuntungan yang besar. Atau bersukacitalah ketika keinginanmu terkabul. Bukan. Tetapi bersukacitalah senantiasa. Ayat ini menunjukkan bahwa sukacita haruslah bersifat tidak tergantung pada kondisi. Senantiasa di segala keadaan, dalam keadaan yang baik ataupun tidak, sukacita di dalam hati kita tidak akan terganggu. Sukacita seperti itulah yang Tuhan janjikan bagi diri kita. Sukacita yang bersifat terus-menerus sehingga kebahagiaan yang kita alami juga akan bersifat senantiasa. Oleh karena itu, kata bersukacitalah dalam Filipi 4 ayat 4 ditulis dalam bentuk kata present imperatif aktif. Present artinya bersifat terus-menerus atau senantiasa. Imperatif artinya suatu keharusan. Aktif artinya kitalah yang harus bertanggung jawab untuk bertindak. Bukankah sukacita yang seperti itu yang kita perlukan di masa sukar seperti yang sedang kita lewati pada hari-hari ini? Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sekarang, prinsip yang ketiga. Bersukacita yang sejati hanyalah dalam Tuhan. Karena apa yang menjadi sumber dari sukacita itulah yang akan menentukan kesinambungan dari sukacita tersebut. Apabila sumber dari sukacita adalah kehendak dan keputusan manusiawi kita, maka dapat dipastikan bahwa sukacita tersebut tidak akan bertahan lama. Sebab sekuat atau sekeras apapun kemauan kita untuk bersukacita, kalau itu berasal dari kehendak diri kita sendiri atau biasa disebut sebagai positive thinking, maka sukacita seperti itu tidak akan bertahan lama. Karena kemauan manusiawi tidak bersifat stabil, tetapi naik dan turun. Tetapi tidak demikian halnya dengan apabila sukacita kita bersumber pada Tuhan. Itulah sukacita yang sejati dan tidak akan pernah berubah, namun tetap untuk selama-lamanya. Kali itu ditegaskan di dalam Filipi 4 ayat 4 tadi, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan bersukacita di dalam hal yang lain, tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan ini mengandung makna yaitu relasi dengan Tuhan. Relasi yang membuahkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga dari sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sukacita yang sejati merupakan buah dan bukti dari relasi seseorang dengan Tuhan.
semakin erat relasi kita dengan Kristus, maka akan semakin melimpah sukacita dalam hidup kita. Semakin kita percaya kepada apa yang Tuhan telah laksanakan dalam hidup kita di masa lalu, dan apa yang Ia kerjakan bagi kita di masa sekarang, serta apa yang akan Ia lakukan untuk kita di masa yang akan datang, maka akan semakin penuh sukacita di dalam hidup kita. Berarti pertumbuhan dari sukacita di dalam hidup kita ditentukan oleh pertumbuhan dari keakraban dan iman kita kepada Tuhan. Itulah sukacita yang bersifat adikodrati dan bukan karena kemauan atau usaha manusia. Sukacita yang bersifat adikodrati seperti itulah yang dialami oleh Blaise Pascal, seorang ahli matematika dan ilmu fisika yang sangat jenius dan yang hidup di abad ke-17. Saya yakin semua saudara yang pernah belajar ilmu fisika atau matematika pasti pernah mempelajari berbagai penemuan dalam dunia ilmu fisika maupun rumus-rumus matematika yang ia susun. Di dalam perjalanan hidupnya, Blaise Pascal pernah mengalami jamahan Tuhan yang mengakibatkan ia menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Jamahan Tuhan yang di masa sekarang yang sering diistilahkan sebagai lawatan dari Roh Kudus dalam hidup seseorang. Jamahan Roh Kudus yang dialami oleh Blaise Pascal pada tanggal 23 November 1654 dari pukul 10.30 malam hari sampai pukul 12.30 lewat tengah malam itu telah mendatangkan sukacita yang adikodrati dalam hidupnya. Bagi Pascal, pengalaman tersebut sangat berharga dan sangat berkesan. Pengalaman yang mengubah kehidupannya dan menjadikan dirinya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Tentu, tidak semua pengalaman sukacita dalam Tuhan bersifat spektakuler seperti yang dialami oleh Blaise Pascal. Namun, ada satu hal yang pasti, semakin kehidupan kita tenggelam di dalam Tuhan, artinya semakin akrab relasi kita dengan Tuhan dan semakin teguh iman kita kepada Yesus, maka akan semakin melimpah sukacita ilahi di dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang kita bukan hanya memerlukan sukacita ketika sedang melewati masa sukar seperti yang terjadi pada hari-hari ini saja. Di setiap saat kita perlu untuk hidup dalam sukacita. Karena sebagaimana yang ditulis dalam Nehemia 8 ayat 11, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sedangkan di segala keadaan, baik di masa yang mudah ataupun sukar, kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Di segala situasi, baik ketika semua sedang berjalan dengan lancar, maupun di waktu hidup penuh dengan hambatan, kita memerlukan kekuatan yang bersumber pada Tuhan. Di setiap musim kehidupan, baik di kala terasa nyaman, maupun di saat kita harus menghadapi badai yang menghadang, kita memerlukan sukacita Tuhan. Sukacita yang merupakan kekuatan bagi kehidupan kita. Karena sukacita dalam Tuhan ini merupakan buah dari relasi kita dengan Tuhan dan iman kita kepadanya. Maka berarti membangun keakraban dan iman kepada Kristus sangat diperlukan. Keakraban dan iman yang antara lain kita bangun melalui membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keakraban dengan Tuhan yang sesungguhnya bukan karena kita berhak untuk mengalaminya, tetapi hanya karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Kita yang sebenarnya tidak pantas untuk berada dekat dengan Dia telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanannya. Iman dan keakraban dengan Kristus yang harus kita syukuri, sebab semua itu hanya karena anugerahnya. Iman dan keakraban dengan Kristus yang membuahkan
sukacita dan kekuatan dalam jiwa kita. Iman dan keakraban dengan Kristus yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita penuh dengan damai sejahtera. Dan yang memampukan kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Iman dan keakraban dengan Kristus yang menyanggupkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ialah Roh Kudus, Kau mengajarkan kami lebih jauh tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami tetap melimpah dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sukacita yang merupakan satu keharusan bagi kami semua. Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan di sekeliling kami. Sekalipun mungkin saudara-saudariku ada yang mengalami tekanan, masalah, persoalan, bahkan kedukaan, penderitaan yang mereka alami. Biarlah kami tetap mau bersukacita dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa kami bersukacita dalam Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tidak bergantung pada keadaan di sekeliling kami. Tapi kami hanya mau bergantung kepada Tuhan, sumber sukacita kami. Kami juga mau membangun relasi dengan Engkau ya Tuhan, di dalam iman dan keakraban kepada Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh. Relasi kasih kami dengan Tuhan semakin hari semakin akrab, sehingga kami semakin mengenal Engkau, dan kami hidup dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Berkaryalah dalam hidup kami, ya Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami dengan sukacita surgawi. Dan kami percaya, sukacita yang ada dalam kami, yang berasal daripada Tuhan, adalah sukacita yang sejati. Karena sukacita itu bukan berasal daripada dunia ini, tapi berasal dari Tuhan sumber pengharapan kami. Berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita, kesedihan, yang mengalami kehilangan pengharapan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bebaskan dan lepaskan mereka. Dan Tuhan alirkan sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memerintah dalam hati dan batin umat-Mu. Menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Dan kami percaya Tuhan sumber sukacita telah memenuhi hati kami dengan sukacita yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber sukacita kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini, engkau terima dalam satu nama heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Amen.